Hai Kumis, kembali lagi dengan saya, Hai Kumis. Selamat datang bagi subscriber setia saya yang belum, yuk subscribe dulu yuk, gratis, tes. If you are new here, hai, izinkan saya untuk berbicara tentang kisah nyata pembunuhan yang sudah membayang-bayangi tidurku. Semoga cerita ini membuka duniamu. Psikopat kejam pembunuh berantai Redman. Senin 1 Februari 1989, dalam malam yang dingin di luar kota Tokyo, Shiki Okuno baru pulang dari kerja dan sedang makan malam dengan keluarganya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Tok tok tok. Dengan berat hati ia meninggalkan meja makan dan membuka pintu yang di depannya. Tidak ada seorang pun, melainkan hanya ada kotak kardus. Ia mengira itu adalah paket yang ia tunggu-tunggu, sehingga ia membukanya bersama keluarga. Alangkah kagetnya, isinya adalah kepala dari anak 4 tahun yang ia kabarkan hilang 6 bulan sebelumnya. Tiba-tiba makan malam menjadi berantakan dan mereka bergegas pergi ke kantor polisi. Tsutomu Miyazaki terlahir di Tokyo pada tanggal 21 Agustus 1962 secara prematur, di mana tangannya berbentuk menyatu seperti kaki tikus dan juga tidak bisa digerakkan ke belakang seperti ini. Ia adalah anak malang yang sering dijahili dan dibuli pada saat sekolah, membuatnya menjadi penyendiri dan pemalu. Hanya manga dan anime lah teman sejatinya. Pernah nih, kakak perempuannya menaruh perangkap tikus di kamarnya saat malam hari. Ketika terbangun di pagi hari, otomatis kakinya menginjak perangkap itu dan berdarahlah, tapi malah dijadikan bahan tertawaan oleh orang rumah. Untuk mengatasi masalah itu, Miyazaki mengembangkan alter ego yang dia sebut dengan Redman. Mr. Kono membawa kotak yang ia temukan ke kantor polisi. Anaknya Mari telah hilang selama 6 bulan. Ceritanya adalah anaknya terlihat pada saat meninggalkan rumah temannya. Keluarga mengira anak itu tersesat di hutan dan hilang tenggelam ke sungai. Isi dalam kotak sangat tidak beraturan. Bagian muka sudah tak berbentuk dan terlihat seperti bekas dibakar yang tidak sempurna. Ada juga catatan yang bertuliskan dalam bahasa Inggris ya, "There are devils about." Foto Polaroid Mary dan sebuah kantong kecil berisi 10 buah gigi dari Mary. Polisi sama terkejutnya dengan mereka karena sebelumnya juga ada kasus serupa nih, yaitu Masami Yoshikawa, 7 tahun, hilang pada 3 Oktober 1988. Erika Nanba, berumur 4 tahun, hilang pada 12 Desember 1988. Yang kasusnya ini belum dibuka untuk umum. Jadi polisi sudah menerima laporan, tapi kasusnya belum dibuka untuk umum. Dan ini memaksa kepolisian Tokyo untuk mengakui adanya serial killer yang berkeliaran di seputar Tokyo. Akhirnya polisi mengumumkan press conference di TV nasional, mengingatkan semua orang harus waspada dan membantu menemukan pelaku karena pembunuh anak-anak ada di sekitaran kalian. Ayah dari Mari juga masuk ke dalam siaran tersebut dan meminta pelaku untuk tolong kembalikan kaki anak saya karena ia takkan bisa berjalan di surga tanpa kaki, dan kembalikan tangannya agar anakku bisa mengambil makanan. Di Jepang, pelaku pembunuhan ini sangat jarang dan belum pernah ada kasus pembunuhan terhadap anak-anak sebelumnya. Seluruh negeri otomatis geger nih. Di awal investigasi, polisi menjuluki pelaku dengan nama Dracula karena korban yang ditemukan tidak menyisakan darah sedikit pun. Meskipun orang tua Miyazaki adalah orang kaya dan memaksa Miyazaki untuk bekerja di percetakan koran miliknya, Miyazaki memilih untuk melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan fotografi karena dia memiliki minat yang tinggi terhadap fotografi dan videografi, termasuk merekam kakak perempuannya secara diam-diam yang sedang mandi di kamar mandi. Ketika Miyazaki ini ditangkap, ia memiliki 500 video saudarinya yang sedang mandi. Hobinya berakhir ketika salah satu saudarinya memergoki kamera yang dipasang dan langsung memukul Miyazaki. Karena mamanya mengetahui hal itu, ia langsung diusir dari rumah
dan nyuruh, "Cari kerja yang bener lu Bikul." Bukan nasihat yang buruk untuk anak umur segitu ya. Selama sidang juga diketahui ternyata ayahnya juga sedikit tidak normal, dan Miyazaki adalah anak dari hubungan gelap dia dan kakak perempuannya. Pantesan lahir prematur, inces sih. 22 Agustus 1988. Redman berumur 26 tahun. Untuk merayakan ulang tahunnya, ia masuk ke dalam mobil dan pergi untuk jalan-jalan nyari angin ceritanya. Pada saat itulah ia melihat ada anak yang berumur 4 tahun yang bernama Marikono yang baru pulang dari rumah temannya. Jadi dia berhenti dan menawari tumpangan. Dan setelah anak itu masuk, dia langsung ngebut membawanya ke pinggir kota. Di sanalah ia menyerang si korban. Ia membunuhnya dengan menjerat leher sampai meninggal, lalu memperkosa mayat korban. Belum cukup di sana, kemungkinan ia menginginkan hadiah ulang tahun yang lebih ya. Jadi ia memotong kedua tangan korban dan kakinya juga, serta meminum darah dari keduanya dan lalu bergegas pulang. Ini dia dapat ide dari mana sih? Kok bisa sadis seperti ini ya? Ketika si Mari tidak pulang-pulang, keluarga memanggil polisi dan melakukan misi pencarian. Bahkan tentara juga dikerahkan untuk mencari keberadaan korban di dalam hutan dan perbukitan. Berpikir bahwa kemungkinan ia masuk hutan dan tersesat. Namun ternyata Redman menyembunyikan mayat korban dengan baik, sehingga dengan sebegitu banyak bala bantuan tidak ada yang berhasil menemukannya. Redman yang saat itu melihat di berita datang lagi seminggu kemudian untuk mengambil mayat korban dan membawanya pulang. Sebulan kemudian, di 3 Oktober 1988, ternyata ia belum merasa cukup. Redman berkendara lagi keliling kota dan bertemu dengan Masimi Yoshikawa. Dia ini nyetir di daerah yang agak-agak sepi gitu. Jadi pas ketemu anak kecil lagi jalan sendirian, ia langsung nawarin buat mau nebeng nggak? Karena muka si Miyazaki ini nggak ada tampang penjahatnya ya, kelihatan orang baik gitu loh. Jadi si anak kecil ini ya manggut-manggut aja, mau aja ngikut, dan langsung dibawa ke tempat eksekusi yang biasanya, yang sama dengan si Mari. Ketika ia sedang menyetubuhi mayat korban, Masimi terbangun. Alhasil si Ratman ketakutan dan meninggalkan korban untuk mati perlahan di tengah hutan. Polisi yang masih belum mengetahui titik terang dari kasus ini melakukan blokade jalan dan menanyai orang-orang yang lewat. Bahkan membagikan selebaran berisi ciri-ciri korban. Sepertinya ini polisi berada 2 langkah di belakang pelaku. Menurut teman-teman Miyazaki di kampus, si Miyazaki bukan hanya suka mengumpulkan rekaman saudarinya, tapi juga terobsesi dengan child porn. Dan ia senang mengambil foto anak-anak secara diam-diam. Creepy nih orang nih. Pada tahun 1980-an, child porn ini di Jepang belum dilarang ya. Nah, ketika ditangkap, Miyazaki memiliki hampir 6.000 item mulai dari manga, anime, dan video yang bertemakan child porn yang pada saat itu bukanlah tindak kejahatan. Porno kesukaan Miyazaki adalah tentang orang tua yang digoda oleh gadis muda. Tapi teman-teman Miyazaki menertawainya dan mengatakan, "Wah, penismu sebesar kacang, mana mungkin ada orang yang mau sama kamu." Karena itu juga si Miyazaki merasa minder dengan orang-orang lain dan hanya menyukai anak-anak kecil. Jangan kayak gitu ya guys. Size doesn't matter. It's always about how you use it. Alright? Nah, pada tanggal 12 Desember, libido Miyazaki ini sedang tinggi-tingginya. Seperti biasa, ia pergi keliling kota dengan mobilnya dan apesnya ia bertemu dengan Erika Namba. Erika saat itu baru keluar dari warung untuk membeli manisan. Langsung didorong masuk ke dalam mobil dan dibawa kabur ke dalam hutan. Di parkiran, si Miyazaki menyuruh si adik kecil ini untuk membuka baju. Namun, si kecil menolak dan langsung dijerat gitu lehernya. Namun, si Erika ini melawan dan dengan keras ia menyisakan bekas cakaran yang dalam di muka Miyazaki. Tapi karena ia kecil ya, tentu saja ia kalah dari Miyazaki. Miyazaki langsung membawa mayat korban ke dalam hutan untuk melakukan seks dengan mayat yang sudah ia bungkus dengan spray putih. Tapi pada saat itu ia merasa tergesa-gesa dan
membuang jasad korban ini di pinggir hutan. Ketika ia kembali ke mobil, sudah ada 2 orang yang menunggunya, menanyai, "Oi, apa yang sedang kamu lakukan di sana? Kenapa ada luka di wajahmu?" Si Redman kemudian berdalih kan, mengatakan, iya pak, mobil saya mogok nih. Terus ini ya saya tadi jatuh di sana. Hmm, jadi mukanya kayak gini." Karena jawabannya itu ya cukup masuk akal, jadi mereka berdua ya aja dan membiarkan Miyazaki pergi. 3 hari kemudian, polisi menemukan tubuh korban. Tapi sekarang polisi memiliki saksi. Jadi semakin dekatlah dia dengan si pelaku ya. Clay, si Redman ini adalah totalis psikopat ya. Coba ya, tidak puas hanya membunuh, Miyazaki juga senang untuk mengganggu keluarga korban. Jadi, setelah dia membunuh Erika, ia mengirimi keluarga korban dengan kartu pos bertuliskan dalam bahasa Inggris ya, Erika, cold, cough, throat, rest, and death dengan tinta merah. Tak cukup seperti itu, ia juga sering menelpon keluarga korban. Pernah nih, keluarga yang benar-benar terganggu membiarkan teleponnya berdering hampir 20 menit. Karena udah takut, ya diangkat sajalah sama mereka yang kebetulan juga didampingi polisi. Video ini cuma berisikan keheningan, tertawa, dan kata-kata nggak jelas. Jadi nggak bisa untuk mengidentifikasi pelaku itu seperti apa. Balik lagi ya, ini pada tahun 1980-an. Belum bisa polisi melacak sumber telepon itu, belum bisa. Kepada keluarga Kono, ia menulis surat dan mengatakan bahwa anak mereka lah yang paling bau, tapi memberikan kepuasan seksual yang paling nikmat sampai ia tak mampu melepasnya. Klej, lemes sakit nih. Korban terakhir yang ia dapat adalah di dekat lapangan tenis, tempat ia biasanya menonton dan memotret-motret anak-anak bermain tenis. Nah, ia melihat Yoko Nomono yang berumur 5 tahun yang sedang bermain-main sendirian dan mengatakan, "Dek, apakah Om boleh foto-foto kamu?" Dan secara sedikit-sedikit ia menggiring anak itu untuk memasuki mobilnya. Di dalam mobil, Miyazaki menawarinya dengan permen. Namun, si anak tertawa melihat tangan Miyazaki yang seperti itu. Miyazaki langsung marah dan memukul anak itu sampai tak sadarkan diri. Ia langsung injak gas dan menuju rumahnya. Clay, dia mengikat anak yang setengah sadar ini di kasurnya, lalu memotong lengan dan kakinya. Akhir, ia memutus kepala korban hidup-hidup, memakan kedua lengan, dan memperkosa mayat korban. Tragisnya, kejadian ini divideokan oleh Miyazaki dan kata-kata terakhir si anak terekam kamera yang mengatakan, "Aku ingin ibuku." Sekarang Tokyo benar-benar geger dengan teror. Orang-orang benar-benar paranoid. Pada suatu hari, seorang bisnismen melaporkan ke polisi, mengatakan anaknya curhat kalau ada sesuatu nih yang mengintipnya dari jendela di malam hari. Akhirnya si bapak pasang CCTV, dan kemudian semakin mengejutkan, ada sosok seperti tikus god yang tertangkap kamera. Ketika ia menunjukkan video itu kepada polisi, polisi kemudian mengatakan, "Wah, sepertinya ini nih, ini orang yang kita cari-cari. Ayo, mau kemana lu sekarang? Kita sebar fotonya." Fotonya langsung dimuat di semua koran dan mengatakan bahwa anak-anak harus waspada dengan Redman. Jadi dia sekarang dijuluki Redman. Si Redman sangat senang dengan semua perhatian yang ia dapat. Tapi yang ia tak ketahui, ketika ia naik dalam Red Mobil 23 Juli 1989 akan menjadi hari terakhir baginya. Dia pergi ke tempat biasanya ya untuk menonton anak-anak bermain, dan di sana ia jepret-jepret foto. Ketika ia asik untuk jepret-jepret foto, ia berhasil mendapatkan satu orang gadis dan kemudian dipisahkan atau dibawa menjauh, memfoto-foto anak itulah. Disuruh inilah, disuruh itulah. Ayo dek, ketika si Redman sedang asik foto-foto seperti itu, si ayah memergoki dia. "Oi, ngapain lu sama anak gua?" Si Redman langsung lari tunggang langgang ke dalam hutan. Lalu sejam kemudian ia balik nih untuk kembali ke mobilnya. Tapi di sana polisi sudah menunggunya karena laporan si ayah.
dan kemudian menangkapnya dengan mudah. Jalanan Tokyo sekarang sudah bebas dari tikus. Sidang di Tokyo berlangsung sangat panjang, 7 tahun. Lawyer si Miyazaki mengatakan tidak yakin ia bersalah, tapi bukti-bukti foto dan video 100% menunjukkan ialah pelakunya. Tsutomi Miyazaki, aka Redman, dihukum gantung 7 Juni 2008. Ayah dari Redman, meskipun kaya raya, tidak mau membayar untuk pengacara anaknya. Namun ia bunuh diri tak lama setelah detail dari kejadian dirilis ke publik. Begini ya orang Jepang menanggung malu bunuh diri. Dalam wawancara, Miyazaki mengatakan alasannya untuk berbuat seperti itu adalah, "Saya ini ingin diperhatikan. Dari kecil, ayah hanya mementingkan materi dan tidak pernah mendengar keluhan-keluhan saya yang sering dibully oleh teman-teman. Maka dari itu, kumis-kumisku sekalian, jangan suka membuli ya, karena you will never know what your word mean to people." Bagikan video ini jika suka. See you next time.